easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong person. Shalom saudara, kembali berjumpa dengan saya dalam RSHB, Rasakan Sentuhan Hati Bapa. Teman-teman semua adalah orang-orang yang luar biasa dan teman-teman yang setia menyaksikan RSHB adalah orang-orang yang dahsyat dalam Tuhan. Hari ini saudara, kita mau bahas satu topik yang saya rasa ini adalah topik yang sangat tepat dan pas untuk masa-masa pandemi saat ini. Saudara, saya percaya setiap kita pasti punya kenangan. Ada yang memiliki kenangan manis, ada yang memiliki kenangan pahit, ada suka ataupun duka. Dan kenangan adalah satu peristiwa yang dialami oleh seseorang di masa lalu yang pernah dialami dan biasanya menjadi peristiwa atau menjadi satu momen di mana peristiwa itu menjadi suatu hal yang sangat melekat dalam diri seseorang. Baik itu tadi saya katakan kenangan baik maupun kenangan buruk, kenangan suka maupun kenangan duka. Nah, berbicara tentang kenangan, saya mau menyampaikan satu judul dalam RSHB ini adalah Semua Akan Menjadi Kenangan. Apa yang akan menjadi kenangan? Tentunya semua peristiwa yang kita alami. Saudara, kalau saat-saat ini mungkin kita mengalami sesuatu yang mungkin tidak kita mengerti, sesuatu yang tidak mengenakan dalam kita menghadapi kehidupan ini. Ya, jujur saudara, tidak pernah ada satupun orang yang tahu di tahun-tahun 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, bahwa pada tahun 2020 dan seterusnya sampai saat ini, bahkan hampir 1 tahun lebih, akan terjadi satu pandemi penyakit yang betul-betul mencekam. Karena ada banyak orang yang tidak hanya terpapar COVID-19, penyakit virus ini, namun juga ada banyak orang yang akhirnya meninggal karena pandemi COVID-19 ini. Namun yang saya mau sampaikan saudara, apapun yang kita alami saat-saat ini, baik saudara yang pernah terpapar virus ini, maupun mungkin salah satu saudara yang sanak famili, suami, istri, anak, atau siapapun rekan, sahabat yang mungkin meninggal karena COVID-19, beberapa tahun yang akan datang, ini semua yang kita alami akan menjadi sebuah kenangan. Mungkin memang ada kenangan pahit karena kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi dan meninggal saudara. Atau mungkin kita yang pernah terpapar dan kita sudah negatif, sudah sembuh, kita akan berkata bahwa dulu aku pernah punya kenangan, dulu aku pernah punya pengalaman, aku pernah terpapar COVID-19. Jadi saudara, yang saya mau tegaskan di sini dalam RSHB ini bahwa semua akan menjadi kenangan. Semua peristiwa yang kita alami. Tidak hanya COVID-19 saja, tetapi saat saudara mengalami sebuah pergumulan, saat saudara mengalami satu sukacita, misalkan naik pangkat, ulang tahun, mendapatkan kekasih baru, atau apa saja, semua yang kita alami itu akan menjadi kenangan. Beberapa kali saya mendengarkan lagu-lagu nostalgia, ya, saudara. Bayangkan kalau kita mendengarkan lagu nostalgia saat kita mungkin dulu pernah SMA, waktu kita mendengarkan lagu itu, maka tidak serta-merta kita hanya sekedar menikmati lagu itu. Tetapi pikiran kita dibawa ke masa-masa di mana lagu itu sedang terkenal, saudara. Misalkan kita dengar lagu itu saat SMA, maka memori kita, kenangan kita akan kembali pada saat-saat SMA. Dan kalau saya tidak tahu kalau saudara, kalau saya biasanya akan muncul dua. Yang pertama senang, tapi ada sisi lain sedih. Senangnya ingat waktu masa-masa muda SMA dulu, itu memori, itu kenangan saudara ya. Tapi juga sedih, kenapa? Kok waktu cepat berlalu ya? Dan sadar ternyata kayaknya kita sudah cukup tua begitu saudara. Jadi memori kenangan itu akan kembali muncul saat kita, saya ambil contoh ya saudara ya, mendengarkan lagu. Atau kita ada di satu tempat yang pernah ada kenangannya, memorinya. Atau kita mencium aroma, entah aroma parfum, aroma tertentu khusus yang memang kita pernah mencium aroma itu pada masa-masa yang lalu. Nah, kenapa saya katakan saudara bahwa dalam judul RSHB ini semua akan menjadi kenangan? Saya mau ingatkan kepada setiap saudara, inilah hidup. Inilah hidup. Segala sesuatu yang kita hadapi saat ini, kalau bahasa saya suka ngomong sama anak saya saudara,
kita akan lewati kok. Sakitnya kita akan alami sekarang, tapi nanti kita akan lewati. Jadi semuanya akan terlewati. Bapak Ibu Saudara pernah berjalan-jalan, ya mungkin kok sekarang mungkin nggak bisa karena lagi pandemi, tapi beberapa tahun yang lalu mungkin pernah rekreasi di pantai. Saat Bapak Ibu Saudara, saat rekan-rekan, teman-teman semua ada di bibir pantai, pasti rekan-rekan, teman-teman, saudara-saudara semuanya lihat ombak, ya. Kalau kita ada di bibir pantai, maka ada ombak yang datang ke pantai. Ombak itu bisa ombak kecil, ombak itu bisa ombak yang lebih sedikit besar, ya, setengah meter, tapi tidak ada sih ombak sampai 5 meter sampai ke bibir pantai, nggak ada saudara ya. Itu kecuali sudah berapa puluh meter itu tsunami saudara. Ya, tetapi saya mau sampaikan gini, kalau kita ada di bibir pantai, kita lihat ombak, maka ombak yang bergulung dari jarak beberapa meter jauhnya, dia akan menggulung ke bibir pantai dan makin lama pasti ombak itu akan makin mengecil. Ya, ada beberapa anak-anak atau kita pernah bermain di pantai, kita bisa menikmati ombak yang seperti itu, saudara. Ini satu ilustrasi gini, kalau kita berdiri di pinggir pantai, saudara, kita akan melihat, ya, bahwa ombak itu akan datang ke pantai, dan setelah ombak datang ke pantai, ombak itu akan mengecil dan ombak itu pasti air itu akan kembali lagi ke laut. Ini adalah hal, saya kasih perumpamaan atau ilustrasi seperti kehidupan saya dan saudara. Kita berada di bibir pantai, kita berada dalam kehidupan ini, dan kita menghadapi setiap peristiwa, ya, baik itu pergumulan, baik itu kesedihan, baik itu hal-hal yang tidak mengenakan kita, saudara, seperti ombak yang datang dalam kehidupan kita, tapi percaya saudara, itu nanti akan berlalu. Nanti akan berlalu. Walaupun tsunami sebesar apapun juga, kalau itu datang pasti tentunya dari laut, tsunami itu pasti dari laut saudara, datang sampai menggulung, menghancurkan semua, memporak-porandakan semua yang dia lewati, ya, gedung-gedung, rumah, mobil, semua ditunggang balikan. Tetap sampai pada titik tertentu, maka air itu akan kembali lagi ke laut. Tentu meninggalkan luka, meninggalkan duka, meninggalkan segala sesuatu yang porak-poranda, musibah, kehancuran, kedukaan, banyak orang yang meninggal. Tetapi tetap saja, pasti air itu akan kembali lagi ke laut. Artinya, badai, pergumulan, masalah apa saja yang saat ini kita hadapi, sudah kehilangan seseorang yang sudah cintai karena pandemi COVID-19 dan dia akhirnya pulang ke rumah Bapa, dia meninggal. Mungkin itu tsunami dalam hidup saudara. Tapi percayalah, kita harus tetap memandang ke depan. Kenapa saudara? Karena air itu pun akan kembali lagi ke laut. Semua akan terlewati dan semuanya akan menjadi kenangan. Tadi saya katakan, kenangan indah, kenangan buruk, kenangan manis, kenangan yang mungkin menyakitkan, suka dan duka. Tapi saudara, saya mau sampaikan satu ayat dalam Mazmur 37 ayat yang ketiga. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Jadi, semua akan menjadi kenangan. Semua dalam peristiwa hidup saya dan saudara, rekan-rekan semuanya, yang kita hadapi saat ini semua kelak akan menjadi kenangan. Saya percaya saudara, saya mau sampaikan begini. Pandemi COVID-19 tidak akan hilang sama sekali di muka bumi. Tetapi setidaknya akan mereda, akan melandai. Karena ada banyak orang yang akhirnya divaksin. Saya tidak mendapatkan pesan sponsor saudara, tapi saya mau sampaikan. COVID-19 ini akan menjadi jajaran nama-nama penyakit-penyakit seperti penyakit yang lain. Dia akan sama dengan DBD, tipes, hepatitis, malaria. Kita tahu dulu malaria menjadi satu pandemi yang luar biasa pada tahunnya. Dan banyak sekali memakan korban, saudara. Juga bukan hanya terpapar, tapi juga meninggal. Tapi itu semuanya akhirnya kita tahu bahwa ada salah satu penyakit yang namanya malaria. Demikian nanti COVID-19, saudara. Jadi COVID-19 ini, baik itu varian Delta dan lain sebagainya, tidak akan hilang sama sekali di muka bumi. Tetapi nanti akan jadi jajaran sama seperti penyakit-penyakit yang lain. Dan apapun yang sudah terlewatkan dari pandemi COVID-19 ini, kelak akan menjadi sebuah kenangan. Dan saya mau katakan kepada setiap saudara, engkau yang kehilangan famili, sanak, rekan, suami, istri, siapa saja,
meninggal karena COVID-19. Mari, jangan terpuruk, bangkit dan hadapi ke depan, karena hidup terus berjalan, saudara. Dan firman Tuhan tadi, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Dan berlakulah setia, bergembiralah karena Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang besar. Dan mereka yang sudah mendahului kita tahu kalau mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka ada bersama dengan Bapa. Kalau saat ini kau punya pergumulan, kau punya masalah, semua yang kita hadapi sekarang ini kelak akan terlewati. Dan saudara, semua akan menjadi kenangan. Kalau itu menjadi sebuah pembelajaran buat kita karena kesalahan kita, itu pun kelak akan jadi kenangan. Dulu aku pernah gagal dalam hal ini, dan bodohnya aku dulu melakukan hal seperti ini. Tapi itu merupakan sebuah kenangan dan pembelajaran, pengalaman buat aku. Saudara dengar baik-baik, inilah hidup. Semuanya akan terlewati. Dulu engkau kecil, sekarang engkau dewasa. Dulu engkau dewasa, dan sekarang engkau tua. Dan kita semuanya melewati masa dan waktu tidak pernah bisa mundur. Semuanya berjalan terus maju, dan apa yang terjadi dulu akan menjadi sebuah kenangan dalam kehidupan kita. Tapi kuncinya satu, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Tetaplah setia kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, ayat yang kelima tadi. Dan percayalah kepadanya, dan apa kata firman Tuhan? Ia akan bertindak. Bertindak untuk apa? Membela saudara. Bertindak untuk apa? Memberikan kekuatan kepada saudara. Saudara, biarlah apa yang sudah saksikan dalam tayangan RSHB saat ini menguatkan kita semua. Jangan terpuruk, jangan engkau menjadi lemah. Memang duka, memang kita mengalami pandemi yang seperti ini. Mungkin kau di PHK, apapun yang kau alami saat ini. Beberapa tahun yang akan datang, ini akan menjadi sebuah kenangan dan pembelajaran buat kita. Mari semakin bijaksana dan semakin kita percaya kepada Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan. God bless you. Dan tetap bersama dengan saya di channel RSHB. Tuhan Yesus memberkati.